apa sih yang dimaksud dengan UX testing atau user experience ini? Nah, oke, baik, terima kasih. Di sini yang saya ketahui tentang user experience atau UX testing, di sini untuk mengukur atau mengukur dengan mudah atau menyenangkan pengguna menggunakan website yang telah kita buat. Nah, baik, tujuannya di sini untuk menemukan masalah dari sudut pandang pengguna sehingga produk atau aplikasi yang dibuat bisa lebih diperbaiki lagi dalam kayak untuk mudah dipahami dan untuk memuaskan pelanggan. Di sini contohnya itu misal kita buat aplikasi belanja online. Nah, di sini pengguna susah untuk mendapatkan atau tombol ikon checkout itu atau proses pembayarannya itu rumit. Nah, jadi sehingga user experience tersebut harus lebih diperbaiki lagi dalam menggunakan user experience testing tersebut. Baiklah, menurut saya usability testing adalah bagaimana kita sebagai pembuat sistem atau aplikasi itu mencobakan secara langsung kepada pengguna tentang sistem yang telah kita buat, gitu. Baik. Untuk penerapannya itu seperti apa ya? Penerapannya itu seperti kita mencari salah satu aplikasi dan meminta pengguna untuk melakukan pembayaran untuk melihat apakah ada kesulitan atau tidak. Menurut saya, A/B testing adalah membandingkan dua versi desain, misal versi A dan versi B. Versi A itu ikon belinya berwarna biru, sedangkan versi B ikon belinya itu berwarna hijau, yang dimana setelah dilakukan beberapa pengembangan, ternyata sebagian pengguna itu lebih menyukai ikon beli dengan warna hijau, karena mungkin lebih jelas dan lebih familiar untuk beberapa pengguna. Baiklah, heuristic evaluation adalah metode pengujian yang dilakukan oleh ahli-ahli yang penting untuk desain. Contoh penerapannya itu seperti ahli menilai apakah navigasinya konsisten, ikon-ikonnya mudah dipahami, dan tata letaknya itu jelas. Nah, jadi untuk memahami perilaku pengguna ada 3 jenis observasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada direct observation atau secara langsung. Nah, di sini si pembuat sistem dapat mengamati pengguna secara langsung saat menggunakan sistem tersebut. Nah, contohnya di sini si pembuat sistem dapat melihat ekspresi dan tindakan pengguna ketika sedang mengisi formulir login. Kemudian yang kedua ada indirect observation atau secara tidak langsung. Nah, di sini si pembuat sistem menggunakan rekaman video atau log aktivitas untuk menganalisis perilaku si pengguna. Contohnya di sini si pembuat sistem dapat melihat data klik dan waktu yang dihabiskan si pengguna di halaman tertentu. Nah, kemudian yang ketiga ada participatory observation atau secara partisipasi. Nah, di sini si pembuat sistem ikut menggunakan sistem bersama pengguna untuk merasakan pengalaman yang sama. Nah, contohnya si pembuat sistem ikut memesan makanan di sebuah aplikasi yang sedang ia kembangkan, seperti itu. Di sini tuh feedback dari pengguna itu sangat penting untuk memperbaiki user experience. Nah, bisa survei dan kuesioner. Nah, di sini si pembuat sistem melakukan survei dan kuesioner untuk mendapatkan beberapa pendapat dari pengguna. Kemudian yang kedua ada wawancara. Di sini si pembuat sistem melakukan wawancara ke beberapa pengguna. Nah, tujuannya itu untuk menggali pengalaman secara mendalam bagaimana si pengguna ini menggunakan sistem.
Nah, kemudian yang ketiga ada komentar online. Nah, di sini biasanya di dalam sebuah sistem si pembuat sistem atau si developer biasanya membuat pop-up yang berisi ulasan. Nah, di sini si pengguna dapat memberikan rating tentang sistem yang dibuat oleh si developer. Kemudian yang keempat ada log analytics. Nah, di sini si pembuat sistem dapat mengetahui data aktivitas si pengguna, mulai dari seberapa sering pengguna mengklik sistem tersebut, kemudian seberapa lama si pengguna menggunakan sistem tersebut, kemudian halaman apa saja yang sering dikunjungi oleh si pengguna dalam sistem tersebut. Mungkin itu saja. Desain UX testing bukan hanya dilakukan sekali, tetapi ada beberapa tahapan iterasi desain, yaitu yang pertama, desain awal, yaitu tim membuat rancangan pertama aplikasi. Yang kedua, yaitu pengujian. Aplikasi diuji oleh pengguna atau tim UX. Kemudian tahap yang ketiga yaitu evaluasi, yaitu menilai hasil pengujian dari pengguna dan menemukan kekurangan apa yang ada dalam aplikasi. Yang keempat yaitu redesign, yaitu desain diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan dari pengguna. Yang kelima yaitu retesting, yaitu aplikasi diuji ulang untuk memastikan bahwa perbaikan telah berhasil. Contohnya seperti aplikasi e-learning direvisi berulang kali untuk memastikan siswa mudah untuk menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi terasa nyaman perlu memenuhi prinsip berikut. Yang pertama yaitu prinsip simple navigation atau petunjuk arah. Petunjuk arahnya itu harus mudah ditemukan oleh pengguna dan tidak membingungkan pengguna untuk melihat apa saja yang ada di dalam sistem tersebut. Kemudian ada yang namanya konsistensi, yaitu warna, icon, dan tata letaknya itu harus selalu sama, terletak di tempat tersebut dan tidak berubah dari awal sampai akhir. Kemudian yaitu feedback system, yaitu sistem memberikan aplikasi Kemudian selanjutnya yaitu feedback system, yaitu aplikasi memberikan respon. Nah, seperti loading bar, yaitu yang menunjukkan proses telah terjadi, kemudian atau notifikasi sukses, yaitu menunjukkan bahwa transaksi telah berhasil. Kemudian ada yang namanya accessibility, yaitu aplikasi mudah digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Oke, baik teman-teman, kita ke poin kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini yaitu mengapa sih pengujian UX penting dalam sebuah pembuatan sistem atau aplikasi. Nah, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya tadi, yang mana dapat disimpulkan bahwasanya UX testing itu penting dalam sebuah pembuatan sistem atau aplikasi, karena jika sebuah sistem atau aplikasi tidak diterapkan yang namanya pengujian atau tidak dilakukan yang namanya pengujian UX ini, maka si user atau pengguna dari aplikasi ini akan kesusahan dalam menggunakan aplikasi ini. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.